Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana berdasarkan gelar perkara yang dilakukan AKBP Fajar, mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat, yakni melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan melakukan perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Propam, Polri ditemukan fakta bahwa korban dari AKBP Fajar berjumlah 4 orang, 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Ia pun dijerat dengan sejumlah pasal berlapis. AKBP Fajar akan digelar, sidang etik bagi AKBP Fajar akan digelar pada Senin pekan depan. Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Maka Polri juga wajib dalam hal ini melakukan langkah-langkah secara pada aspek kecermatan, ketelitian, di mana langkah-langkah ini juga dalam rangka mendasari pada hak-hak perlindungan anak secara prosedur. Sehingga secara komprehensif, seluruh perbuatan terduga pelaku dapat dikonstruksikan merupakan patut diduga tindak pidana terhadap kejahatan hak-hak terhadap perlindungan anak. Ya pemirsa, Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan bahwa kasus asusila yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur AKBP Fajar telah dilakukan proses penegakan hukum dan kode etik oleh Propam Polri. Dan Kapolri akan menindak tegas terhadap yang bersangkutan. Berikut pernyataan Menko Polkam Budi Gunawan. Yang kedua yang terkait dengan Kapolres Ngada kan sudah diproses, sudah ditangani oleh Propam Polri, kemudian kita dari Kompolnas sudah menurunkan tim. Jadi silakan kita tunggu prosesnya seperti apa. Nanti bisa dikonfirmasi langsung kepada Propam Polri ya. Dan Kapolri sudah langsung mencanangkan bahwa akan ada tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Ya pemirsa, ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan jika kejahatan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP FWLS tidak mengada-ngada. Menurutnya 3 anak dalam satu episode tunggal yang menjadi korban mengindikasikan level keberanian dan kefasihan tersangka dalam melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Dan pemirsa, kita elaborasi lebih lanjut bersama ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat siang Mas Reza. Mas Reza, mungkin bisa dijelaskan ini apa yang dimaksud dengan kejahatan yang tidak mengada-ngada, Mas Reza? Apa maksudnya ini, Mas Reza? Dalam sekali gebrak, Kapolres yang amat sangat jahat ini langsung memangsa 3 anak. Tadi saya katakan ini boleh jadi mengindikasikan betapa yang bersangkutan sudah belajar bagaimana melakukan kejahatan yang sedemikian keji itu. Dia fasih, dia percaya diri, langsung secara efisien bisa mendatangkan 3 orang anak sebagai sasaran kejahatannya. Kefasihan atau keberanian semacam ini mengindikasikan boleh jadi patut diinvestigasi yang bersangkutan juga sudah pernah melakukan pemaksaan sebelumnya, juga dengan korban anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi pihak kepolisian untuk memastikan bahwa investigasi atas kasus ini tidak berhenti hanya pada 3 anak. Tapi kemungkinan adanya anak-anak lain yang juga sudah menjadi korban kejahatan si Kapolres tersebut. Di samping itu, hitung-hitungan di atas kertas, paling tidak ada 3 atau 4 peraturan perundang-undangan yang sudah dihajar habis-habisan oleh Kapolres ini. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Anak. 2, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Narkotika
dan Undang-Undang Psikotropika. Ketiga undang-undang ini merupakan lex specialis atau hukum yang sifatnya khusus. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang sifatnya khusus tersebut tidak hanya patut dikenakan pasal berlapis, tapi juga patut dipandang sebagai pelaku kejahatan yang amat sangat berbahaya. Saya kirim pesan ini sejak awal untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap yang bersangkutan sepatutnya tidak diselenggarakan sebagai proses yang biasa, tapi proses hukum yang luar biasa. Misalnya, bisa saja nanti dilakukan terobosan agar proses sidangnya dilakukan secara terbuka, agar semua orang tahu tentang kebejatan oknum polisi yang satu ini. Sekaligus, siapa tahu netizen juga akan terpacu untuk mengirimkan pesan eksplisit di dunia maya agar otoritas yudisial dalam hal ini pengadilan nantinya menjatuhkan hukuman maksimal atau hukuman seberat-beratnya kepada oknum Kapolres ini. Bang Reza, melihat apa yang dilakukan mantan Kapolres ini begitu keji, apakah ada faktor psikologis di belakangnya melihat mantan Kapolres ini memiliki jabatan yang cukup tinggi begitu? Apakah ada faktor psikologis begitu, Bang Reza? Tampaknya masalah yang dialami oleh yang bersangkutan ini juga menumpuk. Tidak hanya terkait dengan kejahatan seksual, tapi juga mencandu obat-obatan terlarang. Saya tidak tahu sudah berapa lama yang bersangkutan ini menyalahgunakan narkoba, tetapi tidak tertutup kemungkinan saking parahnya pengaruh narkoba terhadap otak yang bersangkutan, sampai-sampai perbuatan jahatnya pun sedemikian brutal. Merekam, kemudian terkesan mengkomersialisasikannya secara terbuka, itu mengindikasikan orang yang sudah tidak lagi mampu melakukan kalkulasi terhadap resiko secara jernih. Seolah dia tidak bisa membayangkan betapa beratnya konsekuensi yang harus dia pikul seandainya perbuatan jahatnya itu terungkap. Nah, kekacauan berpikir semacam ini, ketidakmampuan membuat pertimbangan secara matang atas perilaku yang sesungguhnya sangat beresiko, patut diduga merupakan akibat dari pengaruh buruk yang datang dari narkoba yang sudah dia konsumsi. Ya, baik Bang Reza. Kita akan menuju ke Kupang untuk mengupdate informasi langsung. Sudah ada rekan Hilda Ramadanti di Kupang, NTT dan akan mengabarkan informasi langsung di sana. Hilda, silakan Hilda. Ya baik, selamat siang Fatima dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya sekarang sedang berada di Lembaga Perlindungan Anak di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan sekarang saya akan bertanya kepada Ketua LPA yaitu Ibu Veronica Atta terkait dengan kasus asusila yang terjadi kepada anak di bawah umur yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widya Dharma. Selamat siang Ibu Veronica. Selamat siang. Ibu Veronica, ini kan kemarin sempat ada terjadi kasus asusila terhadap anak-anak di bawah umur, di bawah umur gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya kasus ini kan sudah terjadi sejak 11 Juni 2024 lalu. Apakah memang dari pihak korban ataupun ibu korban ini sudah melakukan pelaporan sebelumnya atau seperti apa Bu? Iya, kasus ini terjadinya tahun 2024 dan keluarga dari korban itu baru mengetahui ketika videonya terunggah dan menjadi pengetahuan publik terutama di Indonesia. Karena itu mereka sebenarnya sangat kaget sebagai seorang sebagai orang tua, ayah dan ibu. Mereka kaget ketika mengetahui bahwa anaknya itu menjadi korban. Jadi mereka memang tidak melakukan pelaporan ke pihak kepolisian karena memang tidak tahu tentang peristiwa yang sebenarnya. Tapi ini kan anak di bawah umur kan pastinya setelah kejadian asusila tersebut pastinya kan akan mengeluh sakit di bagian-bagian tertentu. Tapi apakah anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak mengeluhkan mengenai itu Bu? Informasi yang kami dapatkan itu bahwa karena ada perantara, dia mengajak anak yang berusia 5 tahun ketika kejadian untuk jalan-jalan, makan. Kemudian setelah mengajaknya, mereka pergi ke sebuah hotel, kita tidak tahu hotel apa, tapi bahwa pergi untuk bertemu si pelaku. Nah, ketika itu, setelah kejadian, si perantara yang berinisial F mengatakan bahwa jangan kasih tahu orang tua, jangan bilang bapak dan mama ya, diam-diam saja. Padahal anak ini mengatakan bahwa dia sangat kesakitan. Tapi karena memang diiming-imingi juga dengan uang, karena dia mendapatkan uang, yang korban itu mendapatkan uang 100.000 dan
dia mungkin menahan ya sebagai anak. Sebenarnya dia polos, tapi dalam situasi tertentu ketika dalam tekanan tentu rasa kekhawatiran, rasa takut, cemas itu ada sehingga dia tidak mampu untuk mengungkap apa yang ada dalam dirinya. Ya. Tapi hubungan antara korban dan juga keluarga dan juga si F ini seperti apa, Bu? Sebenarnya hubungannya apakah memang ada relasi ataupun sudah kenal dari dulu atau seperti apa, Bu? Si F sebenarnya tinggal di kos-kosannya anak yang berusia 6 tahun, itu ayah dan ibunya punya kos. Jadi mereka kenal dengan baik. Jadi ketika si F ini mengajak anak untuk bisa pergi berjalan-jalan, orang tuanya percaya saja bahwa mungkin pergi ke tempat yang ya bermain ataukah tempat-tempat yang aman ya. Dan mereka sangat di luar dugaan, tidak tahu bahwa ternyata dampaknya adalah sebuah kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Jadi memang relasinya adalah kenal secara baik, tetapi tidak mengetahui bahwa relasi itu akan membawa dampak yang negatif untuk kehidupan anak maupun keluarga korban itu sendiri. Tapi untuk saat ini kondisi korban ataupun keluarga korban itu seperti apa, Bu? Apakah Ibu sudah sempat bertemu setelah kejadian itu atau seperti apa, Bu? Setelah kejadian ini kami berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota dan juga sahabat saksi korban di NTT. Kami belum sempat bertemu karena ketika kami berkoordinasi untuk jumpa dengan korban, tetapi dikatakan bahwa korban masih trauma dan kami menghargai situasi ini karena kita tentu tidak mau menambah persoalan, tidak mau menambah tekanan secara psikologis terhadap korban karena korban juga tidak mau berbicara, dan ketika melihat seseorang yang menggunakan pakaian yang berwarna coklat seperti polisi, dia tidak mau berbicara dan justru dia mengatakan bahwa ganti pakaian itu dulu. Jadi berarti bahwa dia mengalami trauma berat sampai ketika melihat sosok orang lain yang menggunakan pakaian itu tidak diterima ya. Nah, seperti itu. Berarti kalau untuk korban ini kan pasti sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Nah itu seperti apa, Bu? Maksudnya memberikan keterangannya apakah jelas dari korbannya itu sendiri? Karena kan tadi Ibu sempat bilang karena ada trauma gitu, Bu. Seperti apa, Bu? Ketika memberikan keterangan di kepolisian itu mereka didampingi oleh keluarga, ada juga oleh Sakti Peksos, sehingga ketika pemeriksaan itu direspon dengan baik karena tentu dengan cara-cara yang tidak intimidatif ya. Saya kira teman-teman di PPA Polda NTT itu punya cara-cara untuk bagaimana bisa mewawancarai seorang anak. Nah, sedangkan anak yang berusia 12 tahun yang saat ini adalah 13 tahun itu juga mengalami trauma dan ketakutan, tidak bisa berbicara. Kalau sebenarnya tadi anak yang berusia 6 tahun itu di bawah pengasuhan orang tuanya. Sedangkan yang trauma meminta ganti pakaian, tidak boleh berpakaian itu sebenarnya yang berusia 12 tahun ya, yang trauma terhadap pakaian yang berwarna coklat. Ya. Terima kasih banyak Ibu Veronica atas waktunya. Nah, begitulah Fatimah Albar dan juga pemirsa untuk update dari kasus asusila yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur oleh mantan Kapolres Ngada, yaitu AKBP Fajar Widyadharma. Sementara demikian Fatimah kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda, informasinya langsung dari Kupang NTT. Kita kembali ke Bang Reza. Bang Reza, ini bagaimana melihat kasusnya anak ini diancam, kemudian diiming-imingi, dan dikabarnya ini dia justru dekat dengan pelaku. Bagaimana Bang Reza melihatnya? Dari segi modus sesungguhnya tidak ada yang terlalu luar biasa. Karena dalam kasus-kasus kejahatan seksual, termasuk terhadap anak-anak, modus yang mungkin digunakan oleh pelaku hanya dua. Kombinasi mungkin juga, yaitu apakah itu modus kekerasan ataukah modus bujuk rayu, istilahnya grooming behavior. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, kemungkinan seorang pelaku berhasil memangsa korbannya adalah kalau dia menggunakan modus yang kedua, modus bujuk rayu atau grooming behavior. Karena dengan modus semacam ini, maka target atau sasaran tidak akan merasa takut sehingga tidak akan menjauh, tidak akan lari, tidak akan menghindar. Tapi sebaliknya justru akan menaruh rasa percaya, rasa senang, rasa ingin berteman, dan seterusnya terhadap orang yang sesungguhnya akan menjahatinya. Nah, tampaknya grooming behavior merupakan modus yang paling dominan yang digunakan oleh
oknum Kapolres ini. Tapi kita tunggu investigasi kepolisian, apakah juga digunakan cara-cara kekerasan yang seandainya itu bisa terungkap dan dibuktikan, mudah-mudahan akan bisa memaksimalkan hukuman bagi yang bersangkutan. Bang Reza, ini kan kita lihat dilakukan memvideokan gitu kan. Apakah dari lihat polanya, apakah ini sebuah sindikat? Bang Reza melihatnya? Di dunia ini sudah ada pedophile network, jejaring pedofilia. Walaupun menurut saya apa yang dilakukan oleh oknum Kapolres ini bukan merupakan kejahatan pedofilia, mengingat para korban tampaknya sudah masuki usia pubertas. Sementara sebutan pedofili semestinya hanya dikenakan kepada anak-anak yang jadi korban yang berusia sebelum pubertas. Tapi terlepas dari itu, menyimak informasi media bahwa oknum Kapolres ini ternyata mengirim rekaman cabulnya itu ke situs tertentu, berarti saya bayangkan ada komunitas, ada sekumpulan orang yang kemudian bisa mengakses situs-situs secara eksklusif guna mendapatkan konten-konten pornografi ataupun konten-konten kekerasan seksual terhadap anak. Karena itu, saya berpikir, satu, bahwa yang dilakukan oleh oknum Kapolres ini tidak semata-mata membuncahkan hawa nafsu, tapi boleh jadi ada motif instrumental yaitu untuk mendapatkan manfaat finansial tertentu. Termasuk kemungkinan yang perlu diinvestigasi adalah adakah kemungkinan bahwa oknum Kapolres ini juga sedang mempromosikan daerah tertentu atau wilayah tertentu sebagai objek wisata seksual anak, objek wisata jahat. Nah, kalau itu yang juga sudah dilakukan, maka sekali lagi saya berharap tidak ada hal-hal yang meringankan yang akan dikenakan kepada oknum Kapolres sekiranya dia duduk di kursi sebagai terdakwa nanti. Selain itu Bang Reza, apakah Bang Reza melihatnya ada indikasi gangguan kepribadian yang mendasari perilaku melakukan hal sekeji ini Bang Reza? Saya mudah-mudahan tidak salah tafsir. Kalau membaca komentar para netizen, saya menangkap kesan kuat bahwa keinginan bulat sempurna agar oknum Kapolres jahat ini dihukum seberat-beratnya. Agar keinginan itu bisa terrealisasi, maka kita hanya boleh pakai satu asumsi. Dia sehat, dia waras, dia rasional, dia punya kalkulasi atas perbuatan bejatnya. Hanya dengan asumsi semacam itulah, maka kita bisa berharap bahwa oknum Kapolres ini bisa diseret ke ranah hukum, dibawa ke ruang sidang, sampai kemudian nantinya dijatuhi hukuman tanpa hal yang meringankan sama sekali. Jadi sekali lagi, jangan kita berasumsi ada kondisi kepribadian khusus, ada gangguan khusus, ada patologi khusus atau sejenisnya yang justru sadar tidak sadar justru akan bisa dimanfaatkan oleh tersangka nantinya terdakwa untuk mendapatkan peringanan, apalagi lolos dari jerat hukum. Yakin nggak Pak pelaku akan dihukum seberat-beratnya? Begini, saya menunggu sikap konsekuen dari Polri yang konon akan mengenakan sanksi etik dan menjalankan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap oknum jahat ini. Mudah-mudahan tidak terjadi anti klimaks di istana. Kenapa saya katakan begitu? Karena sekian tahun lalu, ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa, justru Presiden Jokowi juga yang memberikan grasi kepada predator seksual asal Kanada. Jadi ada perbedaan antara pernyataan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Saya menganggap itu sebagai sebuah anti klimaks perang kita terhadap para predator seksual terhadap anak. Mudah-mudahan kerja bagus yang sudah diinisiasi oleh Polri nantinya tidak akan direcoki atau diganggu dengan adanya kebijakan-kebijakan politik, terutama dari istana yang justru kontraproduktif bagi peperangan kita terhadap kejahatan yang satu ini. Baik Bang Reza, terima kasih waktunya untuk TV One hari ini. Tentunya kita harapkan pelaku dapat hukuman seberat-beratnya apa yang ia lakukan terhadap anak di bawah umur ini. Terima kasih Bang Reza.